Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas sistem operasi D081 akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester UTS pada semester 3. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Linggar Bakti Pratama dengan NPM 2008 101 0185. Yang kedua, ada Lugas Fernanda Wirayuda dengan NPM 2008 101 0144. Yang tiga, saya sendiri, yaitu Cynthia Fadila Nurrahman dengan NPM 2008 101 0034. Dan yang terakhir ada Sri Puji Santoso dengan NPM 2008 101 018. Next. Pada presentasi kali ini terdapat tema pembahasan, yaitu satu introduction, yang kedua adalah operasi sistem struktur, yang ketiga ada proses, yang keempat ada thread, yang kelima ada CPU, yang keenam ada deadlocks, dan yang terakhir ada main memory. Next. Nah, pada bab pertama ini terdapat introduction. Next. Pada introduction ini terdapat 10 poin yang akan dijelaskan setiap poin-poinnya. Untuk poin pertama, yaitu ada 3 tujuan utama sistem operasi. 3 tujuan utama sistem operasi yaitu 1. Menjalankan program pada perangkat keras komputer dengan cara yang nyaman dan efisien. Yang kedua, mengatur kinerja hardware dan software. Dan yang ketiga, mengawasi dan melindungi jalannya suatu program. Lalu pada poin kedua, perlunya sistem operasi untuk menggunakan perangkat keras komputasi secara efisien. Penjelasannya yaitu single user, sistem harus memaksimalkan penggunaan sistem untuk pengguna. GUI mungkin membuang siklus CPU, tetapi itu mengoptimalkan interaksi pengguna dengan sistem. Lalu pada poin ketiga, kesulitan utama seorang programmer dalam menulis sistem operasi untuk real-time environment. Penjelasannya yaitu kesulitan utamanya adalah menjaga sistem operasi dalam waktu yang tetap dalam batasan sistem waktu yang nyata. Jika sistem tidak menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan kerusakan keseluruhan sistem itu saat sedang dijalankan. Oleh karena itu, ketika menulis sistem operasi secara real-time system, penulis harus yakin bahwa skema penjadwalannya tidak mengizinkan waktu merespon melebihi batasan waktu. Lalu, poin selanjutnya yaitu penyertaan aplikasi pada sistem operasi. Dapat diketahui pengertian software pada sebelumnya, lalu apakah aplikasi web, browser, dan program email itu penting ataupun harus ada? Jawabannya adalah perlu dan harus ada, karena aplikasi web, browser, dan program email adalah aplikasi penunjang untuk menjalankan suatu program ataupun menjalankan perintah-perintah lain yang diinginkan user pada PC, karena ketiga aplikasi tersebut memiliki fungsi penting untuk menjalankan sistem operasi pada PC. Lalu, untuk poin selanjutnya, perbedaan user mode dan kernel mode sebagai sistem keamanan dasar. Keamanan atau biasa disebut protection adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melindungi software pada PC agar data tidak dicuri, perlindungan virus, dan masih banyak lagi. Lalu, dalam sistem operasi terdapat software yang disebut mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel sendiri adalah keamanan atau protection yang diatur pada sistem itu sendiri, sedangkan mode pengguna atau mode user sebaliknya, yaitu keamanan yang diatur oleh pengguna atau orang yang mengatur. Next. Poin selanjutnya yaitu instruksi yang harus diistimewakan. Untuk instruksi yang harus diistimewakan ini terdapat urutannya, yaitu pertama menetapkan nilai waktu atau pengatur timer, yang kedua membaca jam, yang ketiga menghapus atau memisah memori, yang keempat mengeluarkan instruksi kesalahan, yang kelima mematikan interupsi, yang keenam modifikasi entry dalam tabel kasus perangkat, yang ketujuh beralih dari pengguna ke mode kernel, dan yang terakhir adalah akses perangkat I/O. Lalu poin selanjutnya yaitu permasalahan terjadi jika sistem operasi ditempatkan pada partisi memori.
Dengan menempatkan sistem operasi di partisi memori terproteksi yang tidak dapat dimodifikasi baik oleh user atau sistem operasi itu sendiri, dapat menyebabkan terjadinya permasalahan. Pertama, sistem operasi tersebut tidak dapat dimodifikasi, diperbarui, atau diakses oleh user maupun oleh sistem operasi itu sendiri. Hal ini bisa berakibat fatal jika terdapat bug yang kritis sehingga tidak ada cara untuk memperbaikinya. Yang kedua, karena sistem operasi yang terproteksi dan tidak dapat dimodifikasi atau diakses, membuat semua data penting seperti kata sandi, akses kontrol informasi, dan hal kredensial user lainnya harus disimpan dalam memori yang tidak terproteksi sehingga data tersebut tidak memiliki sistem keamanan yang baik oleh user maupun sistem operasi itu sendiri, dan bisa saja diakses oleh user lain yang tidak memiliki izin. Lalu pada poin selanjutnya yaitu mode operasi pada CPU. Beberapa CPU telah mendukung beberapa mode operasi dengan memberikan perbedaan dalam user mode yang eksekusinya dikendalikan oleh pengguna dan kernel mode yang eksekusinya dikendalikan oleh sistem operasi. Pada saat boot time, hardware bekerja pada kernel mode dan setelah sistem operasi di-load, maka akan mulai masuk ke user mode. Ketika terjadi interupsi, hardware akan men-switch lagi keadaan dari user mode menjadi kernel mode, atau terjadi perubahan state menjadi bit 0, dan akan kembali menjadi user mode jika sistem operasi mengambil alih proses dan kontrol komputer atau state akan berubah menjadi bit 1. Lalu, untuk poin selanjutnya yaitu deskripsi timer. Sebuah program dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan waktu saat ini. Sebuah program dapat mengatur timer untuk beberapa waktu ke depan. Setelah timer berlalu, sebuah interupsi akan membangunkan program dan program dapat menyimpan waktu negara setempat yang digunakan untuk melacak jumlah interupsi yang diterimanya selama ini. Kemudian bisa mengulanginya terus-menerus. Interupsi akan membangunkan lagi dan program akan juga memperbarui waktu negara setempat lagi. Lalu poin yang terakhir pada bab 1 ini yaitu deskripsi cache. Cache berguna ketika ada dua komponen yang perlu bertukar data dan dua komponen melakukan transfer pada kecepatan yang berbeda. Cache memberikan solusi dengan menyediakan buffer kecepatan tinggi di antara komponen untuk menjembatani pertukaran data tersebut jika perangkat cepat menemukan data yang dibutuhkan di cache, sehingga tidak perlu lagi mencari data dari perangkat yang lebih lambat. Data dalam cache harus tetap sama dengan data dalam komponen. Jika komponen memiliki perubahan data pada cache juga harus berbarui. Hal ini akan menjadi masalah pada sistem multiprosesor karena lebih dari satu proses dapat mengakses ke data. Perangkat disk bisa saja diganti dengan cache besar disk, tetapi hanya jika cache memiliki tipe penyimpanan yang sama seperti disk atau komponen disk akan mempertahankan datanya meskipun setelah perangkat dimatikan. Cache juga harus sama. Dan juga karena kecepatan yang tinggi, cache membutuhkan biaya yang mahal. Next. Nah, lalu untuk yang kedua ada operasi sistem struktur atau struktur dari sistem operasi. Next. Pada bab 2 ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama adalah tujuan utama dari panggilan sistem. Tujuan utama dari panggilan sistem atau sistem call adalah tempat pertukarannya antara sistem call dengan sistem operasi. Jadi pada sistem call atau panggilan sistem tidak dapat meminta untuk menemukan apa yang user minta. Contohnya adalah ketika user meminta sistem call untuk mengatur tanggal dan waktu. Lalu contoh lainnya adalah ketika user meminta sistem call untuk mengambilkan informasi mengenai jumlah memori disk dan masih banyak lagi. Untuk poin kedua, yaitu tujuan dari perintah penerjemah dan alasan mengapa biasanya terpisah dari kernel. Tujuan dari perintah penerjemah adalah untuk memudahkan user. Dengan adanya perintah penerjemah atau command interpreter, user lebih mudah membuat permintaan tanpa mengetik program sehingga user lebih cepat melakukan pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan. Lalu, perintah penerjemah biasanya terpisah dari kernel dikarenakan kernel konsep mesin virtual seperti command interpreter atau perintah penerjemah tadi menyiapkan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem dikarenakan setiap mesin virtual terpisah dari mesin virtual yang lainnya. Lalu untuk poin berikutnya tujuan dari sistem program. Sistem program dapat dianggap sebagai kumpulan sistem call yang bermanfaat. Sistem program menyediakan fungsi dasar kepada pengguna sehingga
pengguna tidak perlu menulis program mereka sendiri untuk memecahkan masalah. Lalu, poin selanjutnya adalah alasan beberapa sistem penyimpanan sistem operasi dalam firmware, sementara yang lain menyimpannya di disk. Untuk beberapa perangkat tertentu seperti PDA atau asisten digital pribadi dan telepon seluler, sebuah disk yang di dalamnya terdapat sistem file mungkin tidak tersedia atau kompatibel untuk perangkat tersebut. Dalam keadaan ini, sistem operasi harusnya disimpan ke dalam sebuah firmware, sehingga perangkat dapat berfungsi meskipun sistem operasinya tidak disimpan pada disk. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu proses sebuah sistem dapat dirancang untuk memungkinkan pilihan sistem operasi untuk boot dan penjelasan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh bootstrap. Sebagai contohnya, menjalankan sistem operasi antara Windows dan Linux. Setiap sistem operasi akan disimpan pada disk. Pada saat sistem boot up program khusus sebut saja boot manager akan menentukan sistem operasi mana yang akan diboot. Hal itu berarti bahwa pada awal boot ke sistem operasi, boot manager pertama kali akan dijalankan selama startup sistem. Boot manager inilah yang bertanggung jawab untuk menentukan sistem mana yang akan diboot. Biasanya, boot manager harus disimpan ke lokasi tertentu dari hard disk untuk dikenali saat sistem melakukan startup. Boot manager memberi user pilihan untuk memilih sistem yang akan melakukan boot. Boot manager juga biasanya dirancang untuk boot ke sistem operasi default jika tidak ada sistem operasi yang ditentukan sebelumnya oleh user. Lalu, untuk poin selanjutnya, next mas. 3 metode umum untuk meneruskan parameter ke sistem operasi. Yang pertama, melewatkan parameter melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Yang ketiga, push atau penyimpanan parameter ke stack oleh program dan pop atau mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Lalu pada poin selanjutnya, mungkinkah bagi pengguna untuk mengembangkan command interpreter baru menggunakan antarmuka sistem call yang disediakan oleh sistem operasi? Command interpreter atau kadang-kadang juga disebut shell adalah bagian dari sistem operasi yang memahami dan menafsirkan perintah yang dimasukkan oleh manusia atau program dan menjalankannya. Command interpreter sendiri berisi berbagai macam kode dan ketika perintah diketikkan, sistem akan langsung melompat ke baris perintah yang sesuai. Dengan kata lain, command interpreter ialah sebuah program yang membaca instruksi yang diberikan oleh pengguna, menerjemahkannya ke dalam konteks sistem operasi. Di sisi lain, sistem call adalah cara terprogram di mana program komputer meminta layanan dari karena sistem operasi. Secara umum, sistem call adalah bagaimana program berinteraksi dengan sistem operasi. Setiap kali sebuah program atau programmer membuat permintaan ke kernel, ia akan mengeksekusi sistem call. Berdasarkan penjelasan yang telah dibacakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa command interpreter dibangun di atas sistem call, dikarenakan command interpreter mengizinkan seorang user untuk membuat dan mengelola proses, mengakses script, menyalin file, mencantumkan directory yang dapat dilakukan melalui sistem call. Jika fungsi ini bisa dilakukan oleh seorang user, maka masuk akal setiap user dapat membuat command interpreter baru. Lalu, untuk poin selanjutnya, penjelasan mengenai alasan mengapa Android menggunakan ahead-of-time kompilasi atau IoT daripada just-in-time kompilasi atau JIT. Di sistem operasi Android, Java diubah menjadi bitcodecs. Format bitcodecs diterjemahkan di kode mesin asli melalui metode IoT atau JIT. Pada Android 2.2, Froyo menggunakan just-in-time kompilasi. Metode ini akan menerjemahkan kode ketika aplikasi dibuka dan akan menerjemahkan kode-kode yang penting saja, kemudian akan menyimpannya ke dalam RAM. Akibatnya membuat kapasitas RAM yang tersedia semakin berkurang. Proses ini akan diulangi ketika aplikasi dijalankan kembali. Hal ini akan membebani CPU dan menguras baterai karena harus mengulang-ulang langkah itu tadi. Pada Android 4.4 KitKat, IoT mulai dikenalkan sebagai opsi alternatif pada developer menu sebagai uji coba, sementara untuk default-nya masih menggunakan JIT. Pada Android 5.0 Lollipop,
JIT dihapus penuhnya dan diganti oleh IoT. Cara kerja IoT adalah ketika aplikasi diinstal, kode akan langsung diterjemahkan semuanya ke bahasa mesin dan disimpan ke strong atau memori dalam bentuk JIT, sehingga kapasitas RAM tidak akan dipakai untuk menyimpan kodenya. Manfaatnya ketika aplikasi dibuka tidak perlu lagi menerjemahkan kode dan akan langsung mengakses dari JIT-nya. Akibatnya performa akan naik karena kerja CPU diperingan, sehingga baterai juga menjadi lebih hemat. Namun kelemahannya saat proses menginstal aplikasi harus menunggu waktu cukup lama, karena semua kode sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Dan karena semua kode diterjemahkan, termasuk kode fungsi yang mungkin tidak atau jarang digunakan, akibatnya mengonsumsi penyimpanan strong cukup besar. Karena kendala itu, kemudian pada Android 7.0, Nougat menambahkan lagi JIT, sehingga IoT dan JIT bekerja sama. Ketika aplikasi diinstal dengan JIT, kode akan diterjemahkan oleh aplikasi, dibuka, dan hanya bagian-bagian yang penting saja atau bagian yang digunakan. Hal ini akan membuat proses instalasi tidak harus menunggu lama. Lalu selama aplikasi dijalankan, JIT akan menandai kode-kode yang sering digunakan, atau kode yang cukup berat dan membebani saat membuka aplikasi. Kemudian ketika Android sedang dalam mode mengisi baterai atau sedang tidak digunakan dalam mode sleep, IoT akan menerjemahkan kode tadi dan menyimpan ke strong dalam bentuk JIT, sehingga ketika aplikasi dibuka dan kode yang berjalan sesuai dengan yang ada di JIT, tidak perlu lagi menerjemahkan kodenya lagi, melainkan cukup mengaksesnya dari JIT yang sudah dibuat oleh IoT. Dengan ini, kode-kode yang diterjemahkan dan disimpan ke dalam JIT hanya kode-kode yang strategis saja, sehingga tidak mengkonsumsi terlalu banyak strong. Dari uraian yang telah dibacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa Android memilih IoT daripada JIT, karena metode IoT meringankan kinerja CPU dan tidak boros RAM dan tidak boros baterai juga. Lalu, poin selanjutnya yaitu keuntungan dari loadable kernel modules. Keuntungannya yaitu tidak perlu mengkodekan ulang di dalam base kernelnya ketika ada pembaruan atau penambahan fitur. Lalu, selanjutnya semua fitur tidak harus dimasukkan ke dalam base kernelnya karena tidak semua fitur tersebut akan selalu digunakan, dan hal ini akan membebani RAM dan memperlambat waktu boot. Fitur tersebut dapat dibuat ke dalam loadable kernel modul. Modul ini hanya akan di-load ketika harus digunakan, dan setelah tidak digunakan akan dinonaktifkan kembali, sehingga sisa penyimpanan RAM akan lebih banyak. Lalu, untuk poin terakhir pada bab 2 ini, yaitu persamaan dan perbedaan dari iOS dan Android. Persamaannya, iOS dan Android sama-sama sistem operasi yang digunakan pada smartphone, di mana keduanya berbasis seperti Unix dan diprogram dalam bahasa C dan C++. Keduanya memiliki fitur sebagaimana mestinya sebuah smartphone yang menelpon, mengirim pesan, web browser, dan sebagainya. Lalu, interface-nya juga memiliki kesamaan yang mendukung untuk diusap, tekan, zoom, dan sebagainya pada layar HP. Sistem network juga memiliki kesamaan yang sama-sama bisa menggunakan jaringan Wi-Fi dan jaringan seluler. Untuk perbedaannya sendiri, iOS menggunakan closed source sedangkan Android open source, sehingga memungkinkan user Android bisa mengkustomisasi sistem perangkat dengan mudah dan tidak tertutup seperti iOS. Karena closed source itulah mengapa iOS memiliki performa yang stabil dan memiliki sistem keamanan yang lebih baik dari HP berbasis Android. Hal itulah yang membuat tampilan dan software pada Android bisa berbeda tergantung pada bagaimana produsen menginginkannya. Akan tetapi, iOS hanya diproduksi oleh perusahaan Apple, karena itulah tampilan dari software yang digunakan akan sama pada semua perangkat iPhone. Next. Yang ketiga yaitu proses. Yang pertama, output program pada line E. Berikut merupakan program line E. Output dari program tersebut adalah 5 pada line E karena proses baru dibuat oleh sistem call fork, di mana proses pembuatan disebut parent proses
dan proses yang dibuat disebut child process. Setelah itu, keduanya melanjutkan eksekusi secara independen. Maka pada line value plus sama dengan 15, hasilnya masih 5. Saat di bagian child process memperbarui salinan nilainya. Ketika kontrol kembali ke parent process, child process tidak berdampak pada parent process, sehingga nilainya tetap 5. Proses yang dapat dibuat program. Dalam program tersebut, fungsi fork dipanggil 3 kali, dan setiap kali fungsi fork dipanggil, itu akan membuat child node proses dari point biner. Jadi ada 2/3 atau 8 proses yang dapat dibuat di sini. Versi asli sistem operasi iOS seluler Apple tidak menyediakan sarana pemrosesan bersamaan. 3 komplikasi utama yang ditambahkan oleh pemrosesan bersamaan ke sistem operasi. CPU harus tahu tentang proses konkuren yang berbeda dan harus memilih algoritma yang sesuai untuk memberi jadwal proses-proses yang bersamaan. Proses-proses bersamaan mungkin perlu berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengembangkan satu atau lebih metode untuk menyediakan komunikasi antar proses. Karena perangkat seluler seringkali memiliki memori yang terbatas, sebuah proses yang mengelola memori dengan buruk akan berdampak negatif secara keseluruhan pada proses bersamaan lainnya. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengelola memori untuk mendukung beberapa proses bersamaan. Selanjutnya yaitu prosesor Sun Ultra Spark memiliki beberapa set register. Ketika saklar konteks terjadi, jika konteks baru sudah dimuat ke salah satu set register, dan jika konteks baru ada di memori daripada di set register dan semua set register sedang digunakan. Sistem komputer menyediakan beberapa set register. Jelaskan apa yang terjadi ketika peralihan konteks terjadi. Jika konteks baru sudah dimuat ke salah satu set register, apa yang terjadi jika konteks baru ada di memori daripada di set register dan semua set register sedang digunakan. Pointer CPU current register set diubah untuk menunjuk ke set yang berisi konteks baru, yang membutuhkan waktu sangat sedikit. Jika konteksnya di dalam memori, maka salah satu konteks dalam set register harus dipilih dan dipindahkan ke memori. Konteks baru harus dimuat dari memori ke dalam set. Proses ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada sistem dengan satu set register, tergantung pada bagaimana umpan pengganti dipilih. Selanjutnya yaitu suatu proses membuat proses baru menggunakan operasi fork. Dari keadaan berikut dibagi antara parent proses dan child proses. A. Stack. B. Heap. C. Shared memory segment. Ketika sesuatu proses baru menggunakan operasi fork, maka hanya segmen memori bersama yang dibagikan di antara proses induk dan proses anak yang baru bercabang. Sedangkan salinan stack dan heap atau tumpukan dibuat untuk proses yang baru dibuat saja. Next. Pertimbangkan semantik exactly one sehubungan dengan mekanisme RPC. Apa algoritma untuk menerapkan semantik ini dijalankan dengan benar bahkan jika pesan ACK yang dikirim kembali ke klien hilang karena masalah jaringan, dan untuk urutan pesan serta apa exactly one masih dipertahankan. Semantik exactly one memastikan bahwa prosedur remor akan dieksekusi tepat sekali dan hanya sekali. Algoritma umum untuk memastikan ini menggabungkan ACK acknowledgement
skema dengan timestamp atau penghitung incremental lainnya yang mementingkan server untuk membedakan antara pesan duplikat. Strateginya agar klien mengirimkan RPC ke server. Bersama dengan timestamp, klien juga akan memulai jam timeout. Klien kemudian akan menunggu salah satu dari kejadian ini. 1. Akan menerima ACK dari server yang menunjukkan bahwa prosedur jarak jauh dilakukan. 2. Waktu timeout telah habis, klien akan menganggap server tidak dapat melakukan prosedur jarak jauh sehingga klien memanggil RPC kedua kalinya dan mengirimkan timestamp berikutnya. Klien tidak menerima ACK mungkin karena dua hal ini. 1. RPC asli tidak pernah diterima oleh server. 2. RPC diterima dengan benar dan diproses oleh server, tapi ACK hilang. Pada kasus 1, pengguna ACK memungkinkan pada akhirnya menerima dan melakukan RPC. Pada kondisi 2, server akan menerima RPC duplikat dan akan menggunakan timestamp untuk mengidentifikasinya sebagai duplikat agar tidak melakukan RPC untuk kedua kalinya. Server harus mengirim ACK kedua kembali ke klien untuk memberitahu klien bahwa RPC telah dilakukan. Permasalahan yang terjadi adalah ketika terjadi problem jaringan. Karena pesan dikirim satu kali, klien meminta ke server dan server mengirim pesan sekali ke klien. Jika ada trouble jaringan, pesan akan ikut hilang dan untuk inilah exactly once sulit diimplementasikan. Selanjutnya yaitu asumsikan bahwa distributed system rentan terhadap kegagalan server. Mekanisme yang diperlukan untuk menjamin semantik exactly one untuk eksekusi RPC. Server harus melacak dalam penyimpanan informasi yang stabil seperti log disk mengenai operasi RPC apa yang diterima, apakah mereka berhasil dilakukan dan hasil yang terkait dengan operasi. Saat terjadi kerusakan server dan pesan RPC adalah diterima, server dapat memeriksa apakah RPC telah dilakukan sebelumnya. Karena itu menjamin semantik exactly one untuk pelaksanaan RPC. Tindak selanjutnya yaitu tindakan yang diambil oleh sebuah kernel ketika alih konteks antar proses. Sebuah kernel akan menyimpan konteks dari sebuah proses lama ke dalam PCB, lalu mengisi konteks yang telah disimpan dari proses baru yang terjadwal untuk berjalan ketika alih konteks terjadi saat proses sedang berlangsung. Karena sistem ini melakukan pekerjaan yang tidak perlu, maka pergantian waktu konteks merupakan murni overhead. Kecepatan pengalihan ini bervariasi dari tiap mesin. Hal ini bergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus dikopi, dan keberadaan instruksi khusus. Tingkat kecepatan pengalihan ini umumnya berkisar antara 1 sampai 1000 mikrodetik. Selanjutnya, peran proses init atau sistem di Unix dan Linux. Sistem dalam hal penghentian proses. Init adalah proses daemon yang terus berjalan sampai sistem dimatikan. Init merupakan induk dari semua proses dieksekusi pertama kali oleh kernel selama booting sistem. Peran utamanya adalah membuat proses dari script yang disimpan dalam file etc atau inittab. Setelah membaca file di lokasi ini, bagaimana sistem harus diatur di setiap run level ditentukan oleh init dan juga mengatur run level default. Setelah run level default ditentukan untuk sistem, init memulai semua proses latar belakang yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Apa yang dilakukan proses init dalam penghentian proses? Init adalah induk proses yang akan secara otomatis mengadopsi semua anak proses yang kehilangan induk prosesnya. Ketika sebuah proses dihentikan,
Proses tersebut secara singkat berpindah ke keadaan zombie dan tetap dalam keadaan itu sampai induk proses memanggil panggilan sistem call wait. Namun, jika induk proses tidak memanggil wait, anak proses tetap menjadi zombie selama induk proses tetap berjalan. Setelah induk proses berakhir atau berhenti, proses init menjadi induk baru dari anak proses yang berstatus zombie. Secara berkala, proses init memanggil wait yang pada akhirnya melepaskan bit dan entry dalam tabel proses dari proses zombie. Selanjutnya, contoh situasi di mana ordinary pipes lebih cocok dari name pipes dan contoh situasi di mana name pipes lebih cocok dari ordinary pipes. Situasi yang cocok digunakan oleh name pipes adalah digunakan untuk mendengar permintaan dari proses lain. Maka jika proses pemanggilan tahu mengenai panggilan nama tersebut, mereka dapat mengirim permintaan lagi pada name pipes. Sebaliknya, ordinary pipes tidak bisa menggunakannya. Konsep situasi seperti name pipes karena proses ordinary pipes berguna jika dalam kondisi dan situasi di mana komunikasi perlu terjadi antara dua proses. Next. Yang keempat yaitu threads dan konkurensi. Pertama yaitu 3 contoh pemrograman di mana multithreading memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread. Thread adalah bagian terkecil dalam proses yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread sendiri memiliki 2 bagian yaitu single threading dan multithreading. Multithreading adalah sebuah sistem operasi di mana pada multithreading terdapat thread dengan banyak proses dan thread tersebut dapat mengerjakan tugas dalam satu waktu. Lalu 3 contoh pemrograman di mana multithreading memberikan kinerja yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, program web browser di mana pada server web terdapat 2 permintaan. Thread yang dapat melayani pengguna dan thread lainnya juga dapat menampilkan gambar pada user. Ini sesuai dengan fungsi dari multithreading. Yang kedua, program dengan membuat aplikasi paralel seperti perkalian pada matriks, di mana thread akan bekerja secara paralel pada bagian yang berbeda pada matriks tersebut. Program GUI, yang ketiga yaitu program GUI, yaitu debugger, di mana thread pertama digunakan untuk input pengguna, sedangkan thread kedua digunakan untuk mewakili aplikasi yang sedang berjalan, dan thread ketiga digunakan untuk memantau kinerja. Selanjutnya, menghitung peningkatan kecepatan aplikasi yang memiliki komponen paralel 60% untuk A, 2 inti pemrosesan, dan B, 4 inti pemrosesan. Menggunakan hukum AMDAL, 1 per dalam kurung S plus dalam kurung 1 min S per N. Dalam kurung. Keterangan S sama dengan bagian aplikasi yang harus dilakukan secara serial, N sama dengan bagian inti pemrosesan. Hukum AMDAL adalah dalam kurung S plus dalam kurung 1 min S per N. Keterangan S sama dengan bagian aplikasi yang harus dilakukan secara serial, N sama dengan bagian pemrosesan. Yang A, 2 inti pemrosesan. Diketahui S sama dengan 40% sama dengan 0,4 dan N sama dengan 2 karena 2 inti pemrosesan. Ditanya, hitung peningkatan kecepatan aplikasi yang memiliki komponen paralel 60% untuk 2 inti pemrosesan. Jawab, 1 per dalam kurung S plus 1 min S per N. 1 per 0,4 plus 1
min 0,4 per 2, maka hasilnya adalah 1,428. Jadi percepatannya adalah 1,428 kali. Yang B, 4 inti pemrosesan. Diketahui S sama dengan 40%, sama dengan 0,4. N sama dengan 4 karena 4 inti pemrosesan. Ditanya, hitung peningkatan kecepatan aplikasi yang memiliki komponen paralel 60% untuk 4 inti pemrosesan. Jawab 1 dalam kurung S plus dalam kurung 1 min S per N. Kemudian sama dengan 1 per dalam kurung 0,4 plus 1 min 0,4 dalam kurung per 4. Maka hasilnya adalah 1,8. Jadi percepatannya adalah 1,8 kali. Selanjutnya yaitu apa server web multithread yang dijelaskan di bagian 4.1 menunjukkan tugas atau paralelisme data. Paralelisme data, setiap thread melakukan tugas yang sama, tetapi pada data yang berbeda. Thread adalah sekumpulan instruksi proses yang dieksekusi secara independen. Thread atau proses ringan, like wake, adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Multithreading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dijalankan secara bersamaan. Time slicing. Dalam sebuah program, multithreading berguna untuk membuat proses yang interaktif. Misalnya, pada program permainan atau game, program tetap dapat menggerakkan beberapa objek sambil memberi kesempatan pengguna melakukan respon melalui mouse atau keyboard. Next. Selanjutnya yaitu dua perbedaan antara thread tingkat pengguna dan thread tingkat kernel dalam keadaan apa satu jenis lebih baik dari yang lain. Thread adalah proses ringan yang dapat dikelola secara independen oleh penjadwal. Ini meningkatkan kinerja aplikasi menggunakan paralelisme. Sebuah thread berbagi informasi seperti segmen data, file segmen, kode, dan lain-lain. Thread tingkat pengguna diimplementasikan oleh pengguna dan kernel tidak menyadari keberadaan thread ini. Thread ini kecil dan jauh lebih cepat daripada thread tingkat kernel. Mereka diwakili oleh penghitung program atau PC, tumpukan, register, dan blok kontrol proses kecil. Juga tidak ada keterlibatan kernel dalam sinkronisasi untuk thread tingkat pengguna. Sementara thread tingkat kernel ditangani oleh sistem operasi secara langsung dan manajemen thread dilakukan oleh kernel. Informasi konteks untuk proses serta thread proses semua dikelola oleh kernel. Oleh karena itu, thread tingkat kernel lebih lambat dari thread tingkat pengguna. Untuk kemudahan dan kecepatan, thread tingkat pengguna lebih mudah dan lebih cepat dibuat daripada thread tingkat kernel. Mereka juga dapat dikelola dengan lebih mudah. Selain itu, thread tingkat pengguna dapat dijalankan pada sistem operasi apapun, serta tidak ada hak istimewa mode kernel yang diperlukan untuk pengalihan thread di thread tingkat pengguna. Sementara keunggulan dari thread tingkat kernel adalah beberapa thread dari proses yang sama dapat dijadwalkan pada prosesor yang berbeda. Jika thread tingkat kernel diblokir, thread lain dari proses yang sama dapat dijadwalkan oleh kernel. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh kernel untuk context switch antara thread kernel level. Konteks switching melibatkan penyimpanan konteks atau keadaan suatu proses atau thread, sehingga dapat dimuat ulang bila diperlukan, dan eksekusi dapat dilanjutkan dari titik yang sama.
seperti sebelumnya. Ini adalah fitur dari sistem operasi multitasking dan memungkinkan CPU tunggal untuk dibagi oleh beberapa proses. Tindakan yang diambil oleh kernel ke konteks switch antara thread tingkat kernel adalah menyimpan nilai register CPU dari thread yang sekarang dan memulihkan register CPU dari thread yang akan dijadwalkan. Selanjutnya, sumber daya yang digunakan saat thread dibuat serta bagaimana mereka berbeda dari yang digunakan ketika suatu proses dibuat. Membuat proses membutuhkan pengalokasian blok kontrol proses yang meliputi peta memori, daftar file terbuka, dan variabel lingkungan. Sedangkan thread tidak sama, thread menggunakan memori yang telah dibuat proses induk mereka dan berbagi memori tersebut dengan thread lainnya, sehingga thread dan proses berbeda. Ketika thread baru dibuat, mereka tidak perlu membuat ruang alamat memori baru, tinggal menggunakan ruang alamat memori yang sama dengan proses untuk induk mereka. Sedangkan setiap kali proses baru dibuat, mereka akan membutuhkan ruang alamat memori yang baru. Mengalokasi dan mengelola alamat memori baru merupakan aktivitas yang paling memakan waktu. Selanjutnya, asumsikan bahwa sistem operasi memetakan thread tingkat pengguna ke kernel menggunakan model many-to-many dan pemetaan dilakukan melalui LWP. Selanjutnya, sistem memungkinkan developer untuk membuat real-time threads untuk digunakan dalam real-time system. Jelaskan perlukah mengikat real-time threads ke LWP? Tentu saja, pengaturan waktu sangat penting untuk real-time application. Jika thread ditandai sebagai real-time tetapi tidak terikat ke LWP, thread mungkin harus menunggu untuk dilampirkan ke LWP sebelum dijalankan. Pertimbangkan jika real-time thread sedang berjalan terlampir ke LWP dan kemudian melanjutkan untuk memblokir, atau yaitu harus melakukan IPO telah didahului oleh real-time thread dengan prioritas lebih tinggi, sedang menunggu kunci pengecualian bersama dan lain-lain. Sementara real-time thread diblokir, LWP yang dilampirkan telah ditetapkan ke utas lain. Ketika real-time thread telah dijadwalkan untuk dijalankan kembali, thread itu harus menunggu terlebih dahulu untuk dilampirkan ke LWP. Dengan mengikat LWP ke real-time thread, dapat dipastikan bahwa utas akan dapat berjalan dengan penundaan minimal sekali itu telah dijadwalkan. Tidak memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread. Jika kita menjalankan trivial program atau kompleksitas waktu konstan secara terpisah thread, biaya pembuatan thread melebihi tugas yang dilakukan oleh mereka, sehingga menurunkan performa jika dibandingkan dengan single threaded alternatif. Beberapa contoh termasuk trivial operation pada daftar nomor. Multithreading tidak akan mempercepat operasi karena waktu yang dibutuhkan oleh operasi adalah konstan, dan elemen lain dari daftar mungkin tidak akan menunggu yang sebelumnya menyelesaikannya. Mengalokasikan memori ke satu set variabel data. Mengalokasikan memori adalah tugas yang sangat cepat dan overhead untuk membuat banyak thread untuk memproses blok variabel yang terpisah melebihi kinerja yang diperoleh dengan multithreading. Next. Selanjutnya yaitu keadaan solusi multithreaded menggunakan beberapa kernel thread memberikan kinerja yang lebih baik daripada solusi single thread pada sistem single prosesor. Ketika kernel thread menemukan kesalahan halaman, kernel thread lain dapat diarahkan untuk
menggunakan interleaving waktu dengan cara yang berguna. Proses single thread yang di sisi lain tidak akan dapat melakukan pekerjaan yang berguna ketika kesalahan halaman terjadi. Oleh karena itu, dalam skenario di mana program mungkin sering mengalami kesalahan halaman atau harus menunggu proses kerja sistem lainnya, solusi multithread akan bekerja lebih baik pada sistem single thread. Selanjutnya, mana komponen status program berikut yang dibagikan pada thread dalam proses multithreaded? A. Register values, B. Heap memory, C. Global variables, dan D. Stock memory. Global variable yang dialokasikan di heap jadi memory heap dan variabel global. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu CPU scheduling. Algoritma penjadwalan CPU menentukan urutan eksekusi proses yang terjadwal. Diberikan n proses yang akan dijadwalkan pada satu prosesor. Berapa banyak kemungkinan jadwal yang berbeda dan berikan rumus dalam bentuk n. Nah, karena ada n proses yang akan dijadwalkan dan schedule pertama dapat dilakukan untuk salah satu n proses, maka jumlah total schedule yang mungkin adalah n faktorial. Kemudian, poin selanjutnya perbedaan antara penjadwalan preemptive dan non-preemptive di OS. Preemptive scheduling adalah salah satu yang dapat dilakukan dalam keadaan ketika suatu proses beralih dari keadaan berjalan ke keadaan siap atau dari keadaan menunggu ke keadaan siap. Di sini sumber daya atau siklus CPU dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas dan kemudian diambil dan proses ditempatkan kembali dalam antrian siap lagi jika masih ada sisa waktu CPU burst. Kemudian, non-preemptive scheduling adalah salah satu yang dapat diterapkan dalam keadaan ketika proses berakhir atau proses beralih dari berjalan ke keadaan menunggu dalam penjadwalan non-preemptive setelah sumber daya atau CPU dialokasikan ke suatu proses menahan CPU hingga dihentikan atau mencapai status menunggu. Tidak seperti penjadwalan preemptive, penjadwalan non-preemptive tidak mengganggu proses yang menjalankan CPU di tengah eksekusi. Sebagai gantinya, ia menunggu proses untuk menyelesaikan waktu burst CPU-nya dan kemudian dapat mengalokasikan CPU ke proses lain. Kemudian, misalkan proses berikut tiba untuk eksekusi pada saat ditunjukkan. Setiap proses akan berjalan untuk jumlah waktu yang tercantum. Dalam menjawab pertanyaan, gunakanlah penjadwalan non-preemptive dan dasar semua keputusan pada informasi yang Anda miliki pada saat keputusan harus dibuat. Di sini perlu diketahui yaitu turnaround time atau TAT sama dengan completion time atau CT min arrival time atau AT. Dan waiting time sama dengan TAT min burst time. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian dicari waktu perputaran rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan FGFS. Nah, rata-rata TAT sama dengan TAT pada proses 1 ditambah pada proses 2 dan proses 3 dibagi 3. Di mana hasilnya adalah 10,53. Dan yang B, waktu perputaran rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan SGF. Nah, rata-rata TAT sama dengan seperti tadi di TAT proses 1 sampai 3 bagi 3 dan hasil akhirnya adalah 9,53. Kemudian yang C, algoritma SGF seharusnya meningkatkan kinerja, tetapi perhatikan bahwa memilih untuk menjalankan proses 1 pada waktu 0 karena
tidak tahu bahwa dua proses yang lebih pendek akan segera tiba. Menghitung waktu yang perputaran rata-rata akan jika CPU dibiarkan menganggur untuk 1 unit dan kemudian penjadwalan SGF digunakan. Algoritma ini bisa dikenal sebagai pengetahuan masa depan penjadwalan. Dan C seperti sebelumnya menghitung rata-rata TNT dan didapatkan hasil akhir 6,87. Kemudian poin berikutnya, pertimbangkan rangkaian proses berikut dengan penjadwalan waktu bus CPU yang diberikan dalam milidetik. Proses diasumsikan telah tiba dalam urutan P1, P2, dan seterusnya semuanya pada waktu 0. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yang di kanan adalah bagan GAN, dan kemudian waktu penyelesaian setiap proses untuk masing-masing penjadwalan di bagian A. Waktu penyelesaian FGFS yaitu 2, 3, 11, dan 15 dan 20 pada masing-masing proses berurutan. Dan SJF 31, 31, 20, 7, dan 12. Kemudian yang C, waktu tunggu dari setiap proses. Untuk FGFS 0, 2, 3, 11, dan 15 dari proses 1 sampai 5 secara berurutan, dan SJF 1, 0, 12, 3, dan 7. Dan kemudian yang D, algoritma yang menghasilkan waktu tunggu rata-rata minimum, yaitu SJF memiliki waktu tunggu yang paling minimum. Nah, kemudian proses berikut sedang dijadwalkan menggunakan algoritma penjadwalan round robin preemptif. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya, ini adalah berupa tabel, dan untuk mencari bagan GAN dan waktu penyelesaian untuk setiap proses, yaitu proses 1, 20, proses 2, 55, proses 3, 60, proses 4, 15, proses 5, 20, dan proses 6, 10. Kemudian waktu tunggunya dari P1 sampai P5 yaitu 0, 40, 35, 0, 10, dan 0. Dan persen tingkat pemanfaatan CPU adalah 87,5%. Poin selanjutnya, keuntungan yang ada dalam memiliki ukuran kuantum waktu yang berbeda pada tingkat yang berbeda dari sistem antrian bertingkat. Keuntungannya adalah ketika ada proses yang membutuhkan servis lebih sering, contohnya seperti interaktif proses seperti editor yang dapat berada dalam antrian dengan kuantum waktu kecil terproses tanpa perlu sering diservis, berada dalam antrian dengan kuantum yang lebih besar, sehingga membutuhkan lebih sedikit saklar konteks untuk menyelesaikan pemrosesan, dan dengan demikian membuat penggunaan komputer lebih efisien. Poin selanjutnya, apa jika ada hubungan yang berlaku antara pasangan himpunan algoritma berikut? Nah, hubungan antara pasangan himpunan algoritma tersebut yaitu poin pertama, antara prioritas dan SJF, yaitu memiliki hubungan bahwa pekerjaan yang pendek memiliki prioritas dan yang tinggi. Lalu pada poin kedua, memiliki hubungan yang yaitu bahwa level terendah MLFG dan FCFS. Lalu pada poin ketiga, yaitu hubungan antara prioritas dengan FCFS adalah FCFS memberikan prioritas tertinggi pada pekerjaan yang telah ada terpanjang. Lalu pada poin keempat, yaitu RR dan SCF tidak memiliki hubungan. Kemudian, misalkan algoritma penjadwalan CPU mendukung proses-proses yang telah menggunakan waktu prosesor paling sedikit di masa lalu, maka algoritma mendukung program yang terikat I/O namun tidak
tidak kelaparan secara permanen program terikat CPU. Karena ini akan mendukung program terikat I/O, maka relatif singkat CPU burst yang diminta oleh mereka, namun program terkait CPU tidak akan kelaparan karena program yang terikat I/O akan melepaskan CPU relatif yang sering melakukan I/O. Kemudian bedakan antara penjadwalan PCS dan SCS. Penjadwalan PCS bersifat lokal untuk proses. Nah, ini adalah bagaimana perpustakaan thread menjadwalkan thread ke LWPS yang tersedia. Penjadwalan SCS digunakan untuk sistem operasi menjadwalkan thread kernel. Pada sistem yang menggunakan model many to one atau many to many, dua model penjadwalan pada dasarnya berbeda. Pada sistem yang menggunakan model one to one, PCS dan SCS adalah sama. Poin selanjutnya adalah penjadwal Unix tradisional memberlakukan hubungan terbalik antara nomor prioritas dan prioritas. Semakin tinggi jumlahnya, semakin rendah prioritas. Kemudian diketahui untuk proses atau penggunaan CPU terbaru dibagi dua plus basis, di mana basis sama dengan 60 dan proses 1 sama dengan 40, proses 2 sama dengan 18, dan proses 3 sama dengan 10. Nah, setelah proses dihitung ulang, mendapatkan P1 sama dengan 80, P2 sama dengan 69, P3 sama dengan 65. Prioritas yang ditugaskan untuk proses akan menjadi 80, 69, dan 65 masing-masing. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa penjadwal menurunkan prioritas relatif dari proses CPU terkait. Nah, yang kemudian nomor 6 adalah deadlocks. 3 contoh deadlock atau kebuntuan yang tidak berhubungan dengan lingkungan sistem komputer. Deadlock adalah situasi di mana serangkaian proses diblokir karena setiap proses menahan sumber daya dan menunggu sumber daya lain yang diperoleh oleh beberapa proses lain. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan dan dapat memberikan contoh deadlock yang tidak berhubungan dengan lingkungan sistem komputer. Yang pertama, dua kereta yang melaju satu sama lain pada jalur yang sama. Yang kedua, seseorang menuruni tangga sementara orang lain memanjat tangga. Yang ketiga, dua mobil melintasi jembatan satu jalur dari arah yang berlawanan. Kemudian, poin selanjutnya, misalkan suatu sistem dalam keadaan tidak aman, tunjukkan bahwa itu mungkin untuk thread dapat menyelesaikan eksekusi mereka tanpa masuki jalan buntu atau deadlock. Pada dasarnya, keadaan tidak aman belum tentu mengalami deadlock, namun tidak dapat dijamin juga deadlock tidak akan terjadi. Maka dari itu, suatu sistem dalam keadaan tidak aman namun masih mungkin semua proses dapat selesai tanpa terjadi deadlock. Contoh situasi di mana suatu sistem memiliki 12 sumber daya yang dilokasikan pada proses P0 sampai P2 dengan berikut, yaitu nilai max dari P0 sampai P2 yaitu 10, 4, dan 9. Nilai current 5, 2, dan 3, dan need 5, 2, dan 6. Kemudian yang poin selanjutnya adalah bisa dilihat pada tabel berikut. Di sini akan dijawab untuk menggunakan algoritma Bankir. Yang pertama A, dengan rumus need sama dengan max minus allocation. Didapatkan proses 0 sampai 4 yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 7, 5, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, dan 0, 6, 4, 2. Yang B yaitu apa sistem dalam keadaan aman. Tiap-tiap T0 sampai T4 lebih kecil dari available, sehingga proses akan dijalankan. Setelah proses selesai berjalan, ia melepaskan sumber dayanya sehingga proses lain bergantian berjalan.
Yang kemudian C adalah jika permintaan dari thread T1 tiba untuk 0420, dapatkah permintaan tersebut diberikan segera? Perlu diketahui permintaan sama dengan 0420, need 0750, available 1520. Langkah pertama permintaan kurang dari need atau pada T1, selanjutnya permintaan kurang dari available. Maka permintaan tersebut dapat segera dikabulkan. Available yang tersedia kemudian adalah available baru, yaitu sama dengan available min minus permintaan, yaitu 1520 min 0420, yaitu didapatkan 1100. Kemudian buktikan bahwa algoritma keamanan yang disajikan dalam bagian 8.6.3 memerlukan orde operasi M dikali N kuadrat. Berikut adalah potongan kode. Dapat dilihat bahwa loop luar bersarang kedua loop melalui N dan memberikan kinerja pada N kuadrat. Di dalam loop luar ada dua loop dalam sekuensial yaitu M. Maka nol besarnya adalah algoritma oleh karena itu 0, yaitu M kali N kuadrat. Kemudian poin selanjutnya, pertimbangkan sistem komputer yang menjalankan 5.000 pekerjaan per bulan dan tidak memiliki pencegahan kebutuhan atau skema penghindaran kebutuhan atau deadlocks. Kemudian ke poin A, yaitu argumen untuk menginstal algoritma avoidance deadlock. Algoritma untuk menginstal yaitu adalah bahwa kita dapat memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Selain itu, meskipun peningkatan waktu penyelesaian semua 5.000 pekerjaan masih bisa berjalan. Yang poin B, argumen yang menentang pemasangan algoritma avoidance deadlock, yaitu bahwa kebutuhan jarang terjadi dan harganya sedikit ketika terjadi. Kemudian, pertimbangkan kebijakan alokasi sumber daya berikut. Permintaan dan pelepasan resource diperbolehkan setiap saat. Jika permintaan sumber daya tidak dapat dipenuhi karena resource tidak tersedia, maka kami meriksa setiap thread dan diblokir menunggu resource. Jika thread yang diblokir memiliki resource yang diinginkan, maka resource ini diambil darinya dan diberikan ke thread yang meminta. Vektor resource yang menunggu thread yang diblokir ditingkatkan untuk menyertakan resource yang diambil. Nah, untuk kemudian dimisalkan sebuah sistem memiliki 3 source seperti berikut, dan untuk poin A yaitu bisakah deadlock terjadi? Jika iya, berikan contoh, dan jika tidak, tentukan kondisi perlu mana yang tidak dapat terjadi. Untuk A, deadlock tidak dapat terjadi karena preemption. Setiap proses dapat meminta setiap saat, dan setelah itu jika proses diblokir memesan resource itu, resource tersebut ditransfer ke proses baru. Ini berarti bahwa proses baru tidak akan menunggu proses yang diblokir untuk dieksekusi. Dan yang poin B, bisakah pemblokiran tak tentu terjadi? Ya, bisa tak tentu terjadi. Sesuatu proses mungkin tidak pernah memperoleh semua proses yang dibutuhkannya jika mereka terus-menerus didahului oleh serangkaian permintaan dan memblokir proses itu. Kemudian poin berikutnya, dengan menggunakan algoritma Bankir, tentukan apakah masing-masing status berikut tidak aman atau tidak. Jika keadaan aman, ilustrasikan urutan di mana thread dapat diselesaikan. Jika tidak, ilustrasikan mengapa tidak aman. Untuk poin A, diketahui bahwa available sama dengan 0301. Kemudian menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu need sama dengan max minus allocation, dan didapatkan T0 sama dengan 2103,
T1 1001, T2 0200, T3 4120, dan T4 2113. Jadi untuk poin A tidak aman, proses T2, T1, dan T3 dapat diselesaikan, tetapi tidak ada proses yang tersisa yang dapat diselesaikan. Kemudian poin B, diketahui available sama dengan 1002. Dan seperti yang sebelumnya, yaitu untuk mencari need, yaitu didapatkan seperti hasil yang pada poin A, yaitu 2103, 1001, 0200, 4120, dan 2113 untuk setiap T0 sampai T4. Dan pada poin B, yaitu proses aman karena proses T1, T2, dan T3 dapat diselesaikan. Setelah ini proses T0 dan 4 juga dapat selesai. Kemudian, misalkan Anda telah mengkodekan algoritma keamanan avoidance deadlock yang menentukan apakah suatu sistem dalam keadaan aman atau tidak, dan sekarang telah diminta untuk menerapkan algoritma deteksi kebuntuan atau deadlock. Nah, dapatkah Anda melakukan dengan cukup menggunakan kode algoritma keamanan dan mendefinisikan ulang max I sama dengan weighting allocation, di mana weighting I adalah vektor yang menentukan sumber daya untuk thread mana yang saya tunggu, dan allocation I seperti yang pada bagian 8.6. Nah, untuk dapatkah untuk melakukan dengan cukup menggunakan kode algoritma keamanan? Jawabannya adalah iya. Vektor max mewakili permintaan maksimum yang mungkin dilakukan oleh suatu proses. Saat menghitung algoritma keamanan menggunakan matriks kebutuhan yang mewakili max min allocation. Cara lain untuk memikirkan hal ini adalah max sama dengan kebutuhan plus alokasi. Menurut pertanyaan, weighting matrix melakukan peran yang mirip dengan matriks kebutuhan, maka dari itu juga max sama dengan weighting plus allocation. Kemudian poin berikutnya, dapatkah suatu sistem mendeteksi bahwa beberapa prosesnya mengalami starvation? Jika ya, bagaimana itu bisa, dan jika tidak, bagaimana sistemnya dapat mengatasi starvation? Starvation adalah topik yang sulit untuk didefinisikan karena dapat memiliki arti yang berbeda untuk setiap sistem yang berbeda. Untuk tujuan pertanyaan ini, starvation didefinisikan sebagai situasi di mana suatu proses harus menunggu lebih dari jangka waktu yang wajar, mungkin tanpa batas waktu, sebelum menerima sumber daya yang diminta. Ketika sebuah proses meminta sumber daya, timer dimulai jika waktu yang telah berlalu melebihi T, maka prosesnya dianggap starvation. Salah satu strategi untuk mengatasi starvation adalah dengan mengadopsi kebijakan di mana sumber daya ditugaskan hanya untuk proses yang lama. Misalnya jika proses PA telah menunggu lama sumber X dari proses PB, maka permintaan dari proses PB akan ditangguhkan sampai permintaan proses PA telah dipenuhi. Kemudian, poin selanjutnya adalah jelaskan apa mungkin terjadi kebuntuan atau deadlock yang hanya melibatkan satu utas atau thread tunggal proses. Jawabannya adalah tidak. Hal ini mengikuti langsung dari kondisi hold and wait. Selanjutnya bab ke-7 yaitu main memory. Perbedaan antara alamat logika dan alamat fisik. Kedua
dua perbedaan antara alamat logika dan alamat fisik, yaitu alamat logika, alamat yang dihasilkan oleh CPU. Alamat yang logis adalah alamat virtual karena tidak ada secara fisik, berfungsi sebagai referensi untuk mengakses memori fisik, dan pengguna menggunakan alamat logis untuk mengakses alamat fisik. Dan alamat fisik adalah alamat fisik merupakan lokasi pada unit memori. Alamat fisik dihasilkan oleh MMU atau Memory Management Unit. Dan yang ketiga, pengguna tidak dapat langsung mengakses alamat fisik. 2. Mengapa ukuran halaman selalu pangkat 2? Packing diimplementasikan dengan memecahkan alamat menjadi halaman dan nomor offset. Paling efisien untuk memecah alamat menjadi halaman X bit dan bit offset Y daripada melakukan aritmatika pada alamat untuk menghitung nomor halaman dan offset. Karena setiap posisi bit memiliki pangkat 2, memberikan alamat antara bit menghasilkan ukuran halaman yang merupakan pangkat 2. 3. Basis instruksi batasi pasangan register secara otomatis hanya baca, sehingga program dapat berbagi di antara pengguna yang berbeda. Apa kelebihan dan kelemahan dari skema ini? Keuntungannya, skema ini merupakan mekanisme yang efektif untuk kode dan berbagai data, yaitu hanya satu saliran editor dan compiler perlu disimpan dalam memori, dan kode dapat dibagikan dengan semua proses yang membutuhkan akses ke editor atau kode compiler. Keuntungan yang lain adalah perlindungan kode terhadap modifikasi yang salah, dan kelemahannya adalah kode dan data harus dipisahkan, yang biasanya dilakukan dalam kode yang dihasilkan compiler. Yang keempat, pertimbangkan ruang alamat logis dan 64 halaman masing-masing 1024 kata dipetakan ke dalam memori fisik 32 frame. A. Banyak bit yang ada pada alamat logis. B. Banyak bit yang ada pada alamat fisik. Pada alamat logis, diketahui banyaknya kata sama dengan 1024 atau 2 pangkat 10. Total memori logis sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 16. Berarti alamat logisnya ada 16 bit. B. Alamat fisik. Total memori fisik sama dengan 32 sama dengan 2 pangkat 5. Ukuran setiap kata sama dengan 1024 sama dengan 2 pangkat 10. Dan total bit yang ada di alamat fisik sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 15. Sama dengan 15 bit. Lanjut. Apa efek membiarkan dua entry dalam tabel halaman menunjukkan kebingkaian halaman yang sama di memori, dan jelaskan bagaimana efek ini dapat digunakan untuk menggunakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyalin sejumlah besar memori dan satu tempat ke tempat lain. Efek apa yang akan memperbarui beberapa bit pada halaman yang ada di halaman lain? Dengan mengizinkan dua entry dalam tabel halaman untuk menunjuk ke bingkai halaman yang sama dalam memori, pengguna dapat berbagi kode dan data. Jika kodenya masuk kembali, banyak ruang memori yang dapat dihemat melalui penggunaan bersama program yang besar seperti text editor, compiler, dan sistem database. Menyalin besar jumlah memori dapat dipengaruhi dengan memiliki tabel halaman yang berbeda menunjuk ke lokasi memori yang sama. Namun berbagi kode atau data non-retrain berarti bahwa setiap pengguna memiliki akses ke kode dan memodifikasinya.
dan modifikasi ini akan terlihat dalam salinan pengguna lain. Selanjutnya, bagaimana algoritma fast fit, dan worst fit yang akan menempatkan proses ukuran 115 kb, 500 kb, 358 kb, 200 kb, dan 375 kb dalam urutan. Dengan fast fit menetapkan memori pertama yang tersedia yang dapat menyesuaikan proses untuk itu. 115 kb akan masuk dalam partisi pertama, jadi F1 akan memiliki ruang bebas yang tersisa sama dengan 300 dikurangi 115 sama dengan 185. 500 kb akan masuk ke partisi kedua, dan F2 akan memiliki ruang kosong yang tersisa 600 dikurangi 500 sama dengan 100. 358 akan masuk ke dalam partisi kelima, dan F5 akan memiliki ruang kosong 750 dikurangi 500, 358 sama dengan 392. 200 kb akan masuk ke partisi ketiga, jadi F3 akan memiliki ruang kosong yang tersisa sama dengan 350 dikurangi 200 sama dengan 150. 375 akan masuk ke dalam partisi F5 yang tersisa, jadi F5 akan memiliki ruang kosong yang tersisa sama dengan 392 dikurangi 375 sama dengan 17 kb. Dengan best fit menetapkan memori terbaik yang tersedia yang dapat menyesuaikan proses dengan proses. 115 akan paling cocok dengan partisi terakhir F6. Jadi F6 sekarang akan memiliki ruang kosong 125 dikurangi 115 sama dengan 10. 500 akan cocok dengan partisi kedua, dan F2 akan memiliki ruang kosong 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Dan 358 akan cocok dengan partisi kelima dan memiliki ruang kosong 750 dikurangi 358 sama dengan 392. 200 akan cocok dengan partisi keempat dan menempati ruang kosong tanpa ruang tersisa. Artinya 200 dikurangi 200 sama dengan 0. 375 akan paling cocok dengan ruang yang tersisa dari partisi kelima dan memiliki ruang kosong 392 dikurangi 375 sama dengan 117 kb. Dengan worst fit menetapkan ruang memori terbesar yang tersedia suatu proses. 115 kb akan dipasang di partisi kelima, dan F5 akan memiliki ruang kosong yang tersisa 750 dikurangi 115 sama dengan 635. 500 kb akan dipasang juga ke ruang yang tersisa di partisi kelima. Jadi F5 akan memiliki ruang kosong 635 dikurangi 500 sama dengan 135. 358 masuk ke partisi kedua dan memiliki ruang kosong 600 dikurangi 358 sama dengan 242. 200 akan dipasang ke partisi ketiga dan memiliki ruang kosong 350 dikurangi 200 sama dengan 150. 375 akan ditugaskan ke memori yang tersedia karena tidak ada ruang yang tersedia dan berisi proses 375 kb. Selanjutnya, dengan asumsi ukuran halaman 1 kb, berapa back number dan offset dari referensi alamat berikut. A. Tabel halaman 1 tingkat konvensional. B. Jumlah halaman terbalik. Jumlah memori fisik dalam sistem operasi BTV. Dengan asumsi ukuran halaman 1 kb dan A sama dengan 385, B sama dengan
42.095, C sama dengan 215.201, D sama dengan 650.000, dan E sama dengan 2.001. PAC sama dengan 3 dan offset sama dengan 13. Dan untuk B, PAC sama dengan 41 dengan offset 111. C sama dengan 2 PAC 210 dan offset 161. Untuk D, PAC sama dengan 634 dan offset 784. Dan E, PAC sama dengan 1953 dan offset 129. Lanjut. Logical address space 256 halaman dengan ukuran halaman 4 KB dipetakan ke dalam memori fisik 64 frame. Banyak bit yang diperlukan dalam logical address adalah, dan B, banyak bit yang diperlukan dalam physical address adalah 4 KB sama dengan backslash sama dengan 2 pangkat 12 bit. Backslash ditambah angka dari pack atau frame dan didapatkan A sama dengan 256 pack sama dengan 2 pangkat 8 pack sama dengan 12 ditambah 8 sama dengan 20, dan B sama dengan 64 frame sama dengan 2 pangkat 6 frame sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18. Selanjutnya, pertimbangkan sistem komputer dengan alamat logis 32 dan halaman 4 KB tingginya. Sistem ini mendukung hingga 512 memori fisik. Banyak entry yang ada di halaman-halaman berikut. A, sebuah halaman satu tingkat konvensional, dan B, tabel halaman terbalik. A, diketahui total ukuran memori sama dengan 2 pangkat 32, ukuran satu halaman 4 KB sama dengan 2 pangkat 12. Jumlah halaman memori sama dengan 2 pangkat 32 dibagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 20. Jadi akan ada entry sebesar 2 pangkat 20 atau 1 MB. Banyak entry yang ada dalam tabel terbalik. Total memori sama dengan 512 KB atau 2 pangkat 29. Ukuran halaman sama dengan ukuran bingkai sama dengan 2 pangkat 12. Jumlah total frame dalam ukuran memori fisik sama dengan 2 pangkat 29 dibagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 17. Jadi akan ada entry 2 pangkat 17 atau 128 KB. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan ini adalah daftar pustaka dari yang digunakan sebagai sumber referensi dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf, dan bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.